Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arti Saptri dengan NPM 2313031082. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget, Motivasi Belajar, dan Lingkungan Keluarga terhadap Hasil Belajar kelas 11 SMA Negeri 3 Martapura. Oke, yang pertama itu ada latar belakang. Jadi, pendidikan itu erat kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, salah satu komponen terpenting adalah proses pembelajarannya. Proses pembelajaran yang baik maka dapat berdampak pada hasil belajar yang baik pula. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik buruknya proses pembelajaran. Dalam hal ini, Slamet itu mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran antara lain itu ada faktor internal, eksternal, dan faktor kelelahan. Namun di dalam penelitian ini hanya berfokus pada faktor eksternal saja, yaitu penggunaan gadget, motivasi belajar, dan lingkungan keluarga. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama itu ada siswa cenderung beranggapan bahwa kegiatan belajar cukup dilakukan ketika ada ulangan atau ujian. Yang kedua, ketika melakukan kegiatan diskusi di kelas, hanya terdapat beberapa siswa yang mengemukakan pendapat. Media pembelajaran yang digunakan belum bervariasi, metode pembelajaran yang masih konvensional membuat siswa jenuh dan membuat siswa itu tidak termotivasi untuk belajar. Kemudian, kebiasaan belajar siswa yang kurang teratur atau kurang disiplin saat di rumah. Penggunaan gadget pun mempengaruhi karena lebih tinggi daripada waktu belajar. Kemudian kondisi lingkungan keluarga yang kurang mendukung kegiatan belajar siswa. Batasan masalah sehingga penelitian itu menjadi lebih terarah. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penggunaan gadget itu sebagai X1, motivasi belajar sebagai X2, lingkungan keluarga sebagai X3, dan hasil belajar sebagai Y. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang pertama itu, apakah ada pengaruh penggunaan gadget terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS di Martapura? Yang kedua, apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 3 Martapura? Apakah ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 3 Martapura? Dan apakah ada pengaruh secara simultan penggunaan gadget dan motivasi belajar lingkungan belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 di SMA Negeri 3 Martapura? Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan gadget terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 di SMA Negeri 3 Martapura, untuk mengetahui adakah pengaruh terhadap motivasi belajar hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 di SMA Negeri 3 Martapura, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 di SMA Negeri Martapura, dan untuk mengetahui secara simultan penggunaan gadget, motivasi belajar, dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 di SMA Negeri 3 Martapura. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya dalam pengembangan penelitian sejenis, serta dapat dijadikan referensi tambahan bagi kajian selanjutnya. Serta ada manfaat praktisnya itu yang pertama bagi peneliti, bagi peserta didik, dan bagi sekolah. Di sini ada ruang lingkup penelitian. Jadi objek penelitian itu yang pertama penggunaan gadget, kemudian motivasi belajar, kemudian ada lingkungan keluarga, dan hasil belajar ekonomi. Nah, subjeknya di sini kita menggunakan siswa kelas 11 di SMA Negeri 3 Martapura. Tempatnya itu di SMA Negeri 3 Martapura. Untuk waktunya itu 2025, ruang lingkupnya itu ilmu pendidikan. Oke, yang selanjutnya itu ada kajian teori. Nah, penggunaan gadget itu adalah suatu piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang dengan teknologi lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar ini adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang atau pribadi yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan lingkungan keluarga adalah merupakan lingkungan pendidik yang pertama dalam keluarga. Anak akan mendapatkan bimbingan dan pendidikan
Yang tadi itu ada hasil belajar. Hasil belajar adalah suatu perubahan tingkah laku pada subjek belajar yang diinginkan setelah proses kegiatan belajar dilalui. Oke, di sini ada hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan oleh Dewi Pujiastuti dan Sembiring 2019 dengan judul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Siswa kelas 11 di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan gadget sebesar 0,011, di mana bila terjadi peningkatan penggunaan gadget, maka akan menurunkan hasil belajar siswa. Sebaliknya, bila tidak ada penurunan penggunaan gadget, maka akan meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, di sini ada kerangka pikir, yaitu penggunaan gadget sebagai X1 yang indikatornya intensitas waktu penggunaan gadget, ketepatan penggunaan gadget. Kemudian ada motivasi belajar, indikatornya keinginan untuk berprestasi. Ada lingkungan keluarga, indikator dukungan orang tua, perhatian orang tua. Nah, di sini apakah dari 3 indikator ini mempunyai pengaruh terhadap hasil belajarnya? Nah, berdasarkan dari teori kerangka pikir yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik beberapa hipotesis. Yang pertama itu H0, tidak ada pengaruh penggunaan gadget terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 di SMA Negeri 3 Martapura. H1, ada pengaruh penggunaan gadget terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 di SMA Negeri 3 Martapura. Dan selanjutnya. Nah, dalam penelitian ini penulis memakai metode deskriptif atau deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Nah, penelitian ini tuh merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fenomena-fenomena tertentu. Selanjutnya tuh populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang mempelajari mata pelajaran ekonomi yang berjumlah 100 orang. Selanjutnya sampel. Dalam perhitungan besar sampel dari populasi yang telah dihitung, maka penggunaan rumus T-M-N sebagai berikut. N sama dengan N dalam kurung D2 tutup kurung plus 1. Nah, jadi dengan menggunakan perhitungan di atas, maka besar sampel ialah sebanyak 80 responden. Oke, selanjutnya di sini ada definisi operasional variabel. Jadi yang pertama itu ada variabel penggunaan gadget, yang kedua motivasi belajar, lingkungan keluarga, dan hasil belajar. Yang mana keempat variabel ini menggunakan skala Likert semua. Oke, untuk teknik pengumpulan data, si penulis ini menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk uji persyaratan instrumen, penulis menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji persyaratan analisis data itu menggunakan uji normalitas dan homogenitas, yang mana uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan sebagai data itu berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji homogenitas itu digunakan untuk mengetahui apakah data sampel yang diperoleh berdasarkan hasil populasi yang bervarians homogen atau tidak. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik itu menggunakan uji linearitas dan multikolonialitas, dan ada autokorelasi dan heteroskedasitas. Oke, yang terakhir itu ada pengujian hipotesis. Jadi penulis ini menggunakan regresi linear sederhana, yang mana uji ini dilakukan guna mengetahui pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis ini diuji menggunakan statistik yang berkaitan dengan regresi linear. Kemudian si penulis juga itu menggunakan regresi linear multiple. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi pembaca. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.